Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita ketemu lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini di 21 Maret ya, 2023. Masih kita akan bersama Pak Seto menyelesaikan pengajaran tentang kesejahteraan ya, menurut kehendak Allah. Eh, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita pertemuan online yang terakhir mungkin ya, atau nanti masih ada juga kita akan persiapkan untuk bisa offline di Leodehon. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di sana. Kemudian untuk yang online kita usahakan untuk bisa mengikuti dari Zoom ya, Zoom. Tetap kita buka Zoom mungkin nanti. Nanti mungkin kita akan mulai offline tuh di tanggal 2 Mei ya. Tetap di hari Selasa jam 7 malam bersama Pak Seto. Hari minggu depan sampai nanti itu kita break dulu. Ya, hari ini pertemuan terakhir. Kemudian minggu depan kita break, ketemu lagi tanggal 2 Mei. Ya. Setelah libur Lebaran ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sedikit pengumuman. Kita awali pertemuan malam hari ini dengan doa yang dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik Pak Narto, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan ini, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih, puji syukur, dan terima kasih Bapak untuk penuhnya rahmat yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami dapat kembali bersatu hati Bapak malam ini dalam KPKS Hieronymus melanjutkan bimbingan kami Bapak bersama dengan Pak Seto. Maka kami mohon Bapak berkatilah Pak Seto, berkati kami semua, agar dengan tekun dan setia merenungkan segala pesan-pesan iman yang kami dengar, yang kami resapi, sehingga kami mampu untuk mewujudkannya Bapak. Bagaimana seharusnya tugas perusahaan kami untuk bersikap sebagai utusan-Mu, membangun kehidupan yang sejahtera satu sama lain Bapak. Semua doa permohonan dan rasa syukur ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Roy. Bapak-Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak semua. Malam ini kita akan lihat beberapa teks yang menyampaikan atau yang berisi ajaran Tuhan Yesus yang berkaitan dengan ini harta benda ya. Dan begini, apa yang akan kita lihat ini peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya menggunakan harta benda yang kita miliki dengan cerdik, menggunakannya dalam rangka kerajaan surga. Kemudian Tuhan Yesus juga menyampaikan ini peringatan supaya tidak tertipu dengan harta benda. Hartanya itu sebenarnya diam saja, tetapi di mata Tuhan Yesus banyak orang tertipu dengan harta benda itu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, silahkan ke Injil Lukas bab 16 dari ayat 1 ya. Ini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, di sini kita perlu
pertama-tama klarifikasi. Seringkali orang menganggap ini tidak jujur kok dipuji. Nah, gitu kan? Lihat ke ayat 1. Ini Tuhan Yesus bercerita ya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, di dalam teks ini tidak diceritakan ya bagaimana bendahara itu menghamburkan milik tuannya. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Tetapi bendahara itu sudah dituduh berlaku ini menghamburkan uang. Oh, bukan uangnya sendiri tetapi uang tuannya. Nah, si orang kaya tadi percaya dengan tuduhan yang disampaikan terhadap bendahara itu. Ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Perhatikan urutannya. Tuan percaya bahwa bendahara itu sudah menghambur-hamburkan uangnya. Dan kemudian Tuan itu mengambil putusan untuk memecat bendahara itu. Karena dia harus dipecat, maka segala urusan yang sudah dilakukannya harus dilaporkan dulu kepada tuannya. Lihat, berilah pertanggungan jawab atas urusan. Kamu akan dipecat, jelaskan apa yang sudah kamu lakukan, dan kemudian jelaskan apa yang menjadi ini urusanmu. Kemudian bendahara itu sudah tahu, yakin kalau dia akan dipecat. Konsekuensinya kalau dia sudah dipecat, maka dia tidak boleh tinggal di rumah tuannya lagi. Berarti dia harus pergi meninggalkan rumah tuannya itu. Ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jadi bendahara ini sadar kan ya, dia akan dipecat, tidak boleh lagi tinggal di rumah tuannya, itu konsekuensinya. Dan rupanya dia tidak mempunyai keahlian lain. Dan Bapak Ibu minta maaf ya, nggak usah memberi saran kepada bendahara itu. Kalau nyangkul nggak dapat, ngemis aku malu, kenapa kamu kok tidak mencari orang kaya yang lain dan melamar untuk jadi bendahara? Nggak usah menyampaikan ini saran kepada dia. Nah, yang jelas dia berpikir kalau dia harus meninggalkan rumah tuannya, dia harus melakukan sesuatu supaya dia punya tempat untuk tinggal. Pertama-tama itu, untuk tinggal dulu ya. Dia sudah kehilangan pekerjaan, lalu dia menyadari kemampuannya. Kalau dia disuruh mencangkul, ya tidak bisa. Tetapi kemudian kalau dia harus mengemis, nggak mau juga dia melakukannya. Malu dari bendahara jadi pengemis. Nah, kemudian Bapak Ibu nggak usah komplain juga kepada bendahara. Memangnya selama kamu bekerja, kamu nggak punya tabungan? Nggak usah nanyain gitu. Nggak akan dijawab juga. Nah, setelah berpikir-pikir, kemudian bendahara itu menemukan langkah yang akan diambilnya. Ayat 4. Aku tahu apa yang akan kuperbuat.
supaya apabila aku dipecat dari jabatan tuanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Kalau kalimat utamanya, coba kalimat utamanya hilangkan apabila sampai bendahara. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi bendahara itu mikir, nanti kalau aku dipecat, aku meninggalkan rumah tuanku ini, aku harus mendapatkan tempat untuk tinggal. Ini menjadi penting buat si bendahara, tempat untuk tinggal. Nah, kenapa tempat ini sangat penting? Bapak Ibu, jangankan di tempat yang subtropis ya, di tempat ini yang iklimnya tropis saja, orang perlu tempat untuk tinggal. Nah, di Israel di zaman kuno apalagi tempat menjadi sangat penting. Nah, perhatikan, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Nah, kemudian apa yang diperbuat oleh bendahara itu? Apa yang dipikirkan untuk dilakukan oleh bendahara itu? Lihat ke ayat 5. Jadi ini yang sudah dipikirkan, ini yang direncanakan dan kemudian diwujudkan. Yang dipikirkan selama masih ada di pikiran, rupanya bendahara itu tidak bicara, Tuhan Yesus tidak menceritakannya. Tetapi setelah melihat apa yang dilakukan oleh bendahara itu, kita tahu apa yang ada di pikirannya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Jadi yang punya pinjaman kepada tuannya. Nah, ini catatan bendahara kalau di dalam masyarakat Israel zaman kuno itu tidak sama dengan bendahara partai atau bendahara organisasi ya. Tetapi perannya lebih dari itu. Bapak Ibu silahkan membayangkan seorang laki-laki kepala keluarga, dia orang kaya. Lalu dia tidak bisa mengurus uangnya sendiri. Dia tidak turun langsung untuk mengatur keuangan dan mengembangkan uangnya. Nah, ada kemudian orang yang dipercaya untuk apa menyebutnya ya, mengembangkan harta milik tuannya itu. Itu bendahara. Dia punya kuasa atas harta milik tuannya. Karena dia adalah orang yang dipercaya untuk mengurusi semuanya itu. Nah, kemudian kita lihat. Dia memanggil orang-orang yang punya utang kepada tuannya. Kemudian, ini orang yang pertama. Ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Perhatikan orang pertama. Berapa utangmu kepada tuanku? Dia mengatakan 100 tempayan minyak. Jadi bendahara bertanya, kamu punya utang berapa kepada tuanku? 100 tempayan minyak. Lalu bendahara itu berkata kepada orang yang berutang tadi, ini surat utangmu. Surat utang itu yang pegang siapa? Bendahara atau yang ngutang? Dipegang oleh bendahara itu ya. Nah, kemudian bendahara itu memberikan, ini loh, nih surat utangmu. Lalu buat ya sekarang surat utang yang lain lagi. Tapi jangan tulis 100 tempayan. Tulis utangmu adalah 50 tempayan. Kemudian yang kedua, kamu punya utang berapa? 100 pikul gandum. Nah, kemudian bendahara mengambil surat utang,
lalu memberikannya kepada orang yang berutang 100 pikul gandum tadi. Ini surat utangmu. Ya, ambil surat utangmu. Sekarang tulis surat utang yang baru. Dan surat utangmu yang sekarang harus mencantumkan bukan 100 pikul gandum, tetapi 80 pikul gandum. Nah, bendahara ini memotong, mendiskon hutang. 100 tempayan minyak tinggal 50. Bayangkan hutang dipotong 50%. Pakai hitungan wajar. Bapak Ibu kalau punya utang 100 juta, lalu dikatakan, nih utangmu enggak 100, tinggal 50 juta aja. Bisa merasakan kegembiraan, walaupun masih ngutang, tapi utangnya dipotong kan. Yang utang 100 pikul gandum, utangnya didiskon 20%. Dari utang 100 tinggal 80. Nah, dengan memotong hutang ini bukan ayat 1 menghamburkan milik, bukan ya. Menghamburkan miliknya itu nggak diomongkan, nggak disebutkan, nggak diceritakan. Tapi bendahara ini menggunakan kuasanya sebagai bendahara. Dia memotong hutang, sehingga orang yang dipotong hutangnya ini akan merasa senang kan? Ya senanglah hutangnya dipotong. Dengan kata lain, bendahara ini berbuat baik kepada yang berutang 100 tempayan minyak dan kepada yang berutang 100 pikul gandum. Apa tujuan dia berbuat baik ini? Kembali ke ayat 4. Kalau sekarang dia berbuat baik kepada 2 orang itu, nanti kalau bendahara itu dipecat, lalu harus meninggalkan rumah tuannya, dia bisa datang kepada 2 orang ini. Untuk apa? Untuk menginap. Untuk menampung dia di rumahnya. Lumayan kan? 50 tempayan minyak yang dikurangi dan 20 pikul gandum. Nah, ini bukan menghamburkan seperti yang disebut di ayat 1. Kemudian, nah ini yang seringkali menjadi salah paham. Ini yang ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Perhatikan yang tidak jujur itu. Nah, frase ini memberikan penjelasan pada kata bendahara. Ya, memberikan ini keterangan untuk kata bendahara. Tetapi kata karena ia telah bertindak dengan cerdik, itu menjelaskan, memberikan alasan mengapa Tuhan itu memuji si bendahara. Jadi bendahara ini dipuji bukan karena tidak jujur, tapi dipuji karena bertindak dengan cerdik. Nah, tidak jujur di sini ini paralel dengan ayat 1 menghamburkan milik tuannya. Sedangkan cerdiknya itu adalah memotong pinjaman supaya ada yang menampung dia setelah dia meninggalkan rumah tuannya. Nah, kemudian lihat. Ini yang salah paham, salah memahami ini ya, ulang lagi. Bapak Ibu itu pernah berdosa atau sering berdosa? Masa coba sekarang Bapak Ibu perhatikan ya kalimat yang saya ucapkan. Saya
belajar rendah hati dari Bapak Ibu yang berdosa. Loh, kok bisa saya belajar rendah hati? Nah, nyatanya Bapak Ibu mau dengerin saya ngomong, kalau nggak rendah hati kan nggak mau dengerin. Jadi saya belajar rendah hati dari Bapak Ibu yang berdosa. Itu bukan saya belajar berdosa ya, beda sekali. Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur, karena bendahara yang tidak jujur itu sudah bertindak dengan cerdik. Jadi yang membuat bendahara itu dipuji bukan ketidakjujurannya, tetapi kecerdikannya. Nah, apa maksud perumpamaan ini? Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini kalimat ini yang susah dimengerti kalau kita lihat di keseluruhan perikop ini kan. Anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu amati ya, perumpamaan yang diambil oleh Tuhan Yesus itu diambil dari kehidupan nyata orang di zaman itu ya. Dari kehidupan nyata. Dari kehidupan seorang bendahara yang memang banyak ditemui di zaman itu. Nah, kemudian orang-orang yang biasa dalam pekerjaan ini tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang dipuji oleh Yesus. Mereka cerdik. Nah, Tuhan Yesus juga mengingatkan, belajarlah cerdik dari mereka. Belajarlah menjadi cerdik. Caranya gimana? Dan kemudian apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Nggak kalah sulit ayat ini kan? Nah, dalam teks Inggris, saya malah nggak sepakat. Itu ada satu teks yang mengatakan ill-gotten goods. Diperoleh dengan cara tidak jujur. Tapi, tunggu dulu. Perhatikan, mamon yang tidak jujur. Nah, ini dulu. Mamon yang tidak jujur. Begini. Kata mamon, itu memang ada yang mengatakan ini dewa harta, dewa uang, dan seterusnya. Tapi cukuplah Bapak Ibu mengingat mamon itu sama dengan uang atau harta. Dan kemudian mamon ini dikatakan tidak jujur. Ini Bapak Ibu nggak usah berpikir berarti ada mamon yang berarti ada mamon yang jujur. Bapak Ibu ini kan sama dengan mengatakan pencuri yang jahat. Ada pencuri yang baik, kan? Jangan sebut Robin Hood, urusannya lain. Untuk yang dikasih duit, tetap aja dia disebut baik. Untuk yang barang-barangnya dicuri, tetap aja dia jahat. Ya udah ganti perampok yang jahat. Namanya perampok ya jahat, semua perampok ya jahat. Nah, ini struktur kalimatnya sama. Mamon yang tidak jujur. Nggak usah kemudian mencari, oh berarti ada mamon yang jujur. Nah, di mana tidak jujurnya uang atau harta benda itu? Di mana tidak jujurnya? Harta itu kan diam saja, duit itu kan diam saja. Tapi banyak orang kemudian bisa tertipu. Nah, kemudian
Sekarang begini, tanya dulu deh sama ibu-ibu. Ibu bekerja, berusaha, dapat uang, dapat gaji. Senang apa enggak? Senang lah. Ibu terima uang dari suami. Senang apa enggak? Senang lah. Ibu nyuci baju. Terus nggak sengaja pas setrika atau pas nyuci nemu duit. Senang apa enggak? Mungkin dilawan dengan pikiran sendiri. Ini duit-duit saya, iya. Tapi yang saya tanya perasaan ini. Nemu duit waktu setrika atau waktu nyuci itu ada kesenangan apa enggak? Oh, pada nggak pernah nyuci baju. Jatahnya laundry itu dah. Itu tiga-tiganya menyenangkan, tapi kesenangan yang satu dengan yang lain bisa berbeda kan. Duitnya sama ya, tapi asal uang ini berbeda dan itu memberi kesenangan yang berbeda. Nah, iya kan? Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu jangan ini, saya kira Bapak Ibu sudah melewati masa ini ya, melewati masa yang akan saya sampaikan. Pernah pernah nggak Bapak Ibu mengalami pekerjaan itu seolah-olah lebih penting daripada keluarga? Pernah ngalami atau enggak? Enggak, saya tidak akan menyalahkan, saya tidak akan mengatakan itu berdosa dan sebagainya. Enggak, saya tidak akan bicara begitu, itu bukan urusan saya. Atas nama bekerja, saya mengatakan semua harus mengalah. Karena saya bekerja, saya harus meninggalkan ini, meninggalkan itu, saya tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Padahal kalau ditanya, nah ini Bapak, Ibu itu bekerja buat siapa? Bekerja untuk keluarga, tapi seolah-olah pekerjaan lebih penting dari keluarga. Bisa jadi pernah mengalami yang seperti ini. Jadi bekerja itu tujuan atau bukan? Berikutnya lagi pertanyaan lebih jelek. Pernah menganggap uang lebih penting daripada yang lain? Saya udah ngomong tentang bekerja lebih penting dari keluarga ya. Naik lagi sekarang. Pernah melihat uang lebih penting daripada yang lain? Pernah itu satu kali sudah cukup, dan saya sudah katakan, Bapak Ibu jangan-jangan sudah melewati masa ini ya. Sekarang udah nggak gitu lagi. Tapi mungkin pernah di masa lalu, seolah-olah ini semua kalah penting kalau sudah ketemu sama uang. Gampang saja kok kalau mau ngecek, gampang ngeceknya. Saya tidak menghakimi siapapun, saya tidak mengadili siapapun. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya, mulai umur berapa serius mikir gereja? Jelek sekali pertanyaannya ya. Pertanyaannya, kenapa? Pas 50, Pak. Enggak kedengaran, Pak. Keputus. Setelah 50 tahun, Pak Seto. 50. Setelah 50 ya. Sekali lagi saya tidak punya urusan untuk mengadili, menghakimi. Enggak. Tinggal menanya ke belakang. Yang sebelumnya dipikirin apa saja. Macam-macam banyak sekali. Ya beneran pasti banyak lah. Pasti banyak. Enggak mungkin hanya satu. Coba diperhatikan lagi gitu. Lalu diperhatikan semuanya. Bapak Ibu tinggal di Jakarta, tinggal di kota. Urusan apa yang nggak pakai duit? Mau urusan apa yang nggak pakai duit? Dan kita bisa kan ya melakukan segala macam pekerjaan tujuannya untuk mendapatkan uang. Setelah itu uang digunakan untuk macam-macam, iya, itu enggak ada soal dengan itu. Pertanyaan kemudian saya geser dengan yang lebih jahat. Lebih jahat lagi pertanyaannya.
Bapak Ibu kenal gengsi apa enggak sih? Pernah ngalami hidup dengan gengsi apa enggak? Ini saya bicara gengsi berkaitan dengan soal harta benda ya, saya tidak ngomongin gengsi yang lain ya. Pernah. Pernah kan ya? Dulu, Pak. Pernah itu satu kali aja. Pernah itu pasti di belakang, Pak. Kalau besok itu namanya cita-cita, Pak. Dan sekali lagi saya nggak ada urusan untuk merendahkan. Saya juga sama kok. Makanya bisa nanya karena mengalami juga. Ketika kita berhadapan dengan gengsi itu ya, yang ada di pikiran kita apa coba? Saya pakai bahasa sinis ya. Pernah nggak Bapak Ibu, ini urusan gengsi tadi ya, harga diri kita itu kita taruh di atas duit. Pernah. Itu bahasa jelek, bahasa sinis untuk kata gengsi tadi. Nah, sekali lagi, tidak semua orang pernah mengalami loh ya, nggak semua pernah mengalami ya. Seolah-olah kalau saya punya ini, lalu saya punya harta benda, punya duit dan seterusnya, saya akan bisa begini, bisa begini, bisa begini. Lalu Bapak Ibu amati. Bahkan segala sesuatu seolah-olah saya arahkan untuk mendapatkan uang. Nah, di situ Bapak Ibu, tipuan mamon. Kita melihat di mana-mana orang memiliki kekayaan, dari kita kecil kita juga berpikir tentang kekayaan, nggak bisa dibohongi ya begitu. Namanya orang belajar, berusaha, bekerja itu kan kalau nggak waspada nomor satu supaya apa? Kaya. Dan kita sudah melihat ya, kekayaan itu jelas diperlukan. Tetapi kemudian ketika kekayaan itu menjadi tujuan, nah di situ mamon itu berlaku tidak jujur di mata Tuhan Yesus. Mamon itu sarana, tetapi dia ketika hadir di depan manusia menampakkan diri bahwa dia adalah tujuan. Nah, di situ mamon itu tidak jujur. Tuhan Yesus menunjukkan mamon itu sarana. Mamon itu nanti di teks lain berikutnya ya, mamon itu hambamu gitu ya. Tetapi sekali lagi di hadapan manusia, mamon, harta itu ya, menampakkan diri bukan sebagai sarana, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai tujuan, bahkan sebagai tuan. Sebagai tuan. Nah, nanti dulu, kita lanjut dulu. Nah, kemudian begini, itu bicara tentang mamon yang nggak jujur tadi ya. Dan Tuhan Yesus berpesan begini, ikat persahabatan dengan menggunakan mamonmu gitu ya. Nanti kalau mamonmu itu tidak bisa menolong lagi, kamu akan diterima di kemah abadi. Ayat ini harus dibaca dalam rangka perumpamaan tadi. Ayat 1 sampai dengan 8 itu perumpamaan. Ayat 9 itu makna dari perumpamaan. Lakukan perbuatan baik. Ya, seperti yang dikehendaki oleh Allah dengan menggunakan mamon yang kamu punya. Kita sudah mendiskusikan, kita sudah bicara, dan kita masih akan bicara tentang orang kalau mau melakukan yang baik, itu perlu biaya. Orang kalau mau melakukan sesuatu yang benar, yang baik, ya ini perlu biaya. Nggak mungkin nggak pakai biaya. Nah, gunakan mamonmu itu untuk melakukan yang baik. Ikat persahabatan dengan temanmu. Lakukan perbuatan baik seperti yang dilakukan bendahara tadi dengan menggunakan mamon yang kamu miliki. Dan ingat, waktu
yang diberikan oleh Tuhan yang bisa digunakan untuk berbuat baik dengan menggunakan mamonmu tadi, itu sangat terbatas. Dan selama Tuhan bisa memberikan waktu kepadamu, selama Tuhan masih memberikan waktu kepadamu untuk menggunakan mamonmu untuk berbuat baik, lakukan itu. Karena apa? Akan ada waktunya, semua akan kamu tinggalkan. Bapak Ibu, kembali ke bendahara tadi ya. Waktu antara bendahara itu dikatakan dipecat atau diminta pertanggungjawaban atas urusannya sampai bendahara itu meninggalkan rumah tuannya, itu kan waktunya nggak banyak. Tapi bendahara itu memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan kuasa yang dimilikinya dengan baik, dengan sebuah tujuan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tahu tujuannya. Tujuannya adalah ini, kemah abadi. Tujuannya adalah kehidupan kekal. Nah, selama Tuhan menyediakan waktu bagi kita untuk melakukan yang baik, kita bisa menggunakan harta benda yang dimiliki untuk berlaku baik kepada sesama. Dalam khotbah di bukit, Tuhan juga mengatakan, jelas menunjukkan supaya orang melakukan yang baik kan. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu kan contoh untuk mengatakan, lakukan yang baik. Gunakan semua harta benda yang kamu miliki untuk lakukan kehendak Tuhan. Apakah ini Tuhan melarang rekreasi, wisata, dan seterusnya, atau beli barang ini? Bukan itu urusannya. Menjadi masalah, sekali lagi, kalau orang memandang harta benda dan semuanya itu sebagai tujuan. Padahal harusnya itu semua menjadi sarana. Lalu, ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi. Perhatikan sebutannya. Hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, kita lihat beberapa dalam ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ya. Mengabdi kepada dua tuan. Nah, mengingatnya sederhana saja. Tuan dan hamba. Tuan itu pemilik hamba. Tuan itu yang memberikan perintah kepada hamba, dan hamba akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Ya, ini posisi hamba seperti itu. Dia ada di bawah tuannya, dia ada di dalam kuasa tuannya,
dan tuannya berkuasa untuk memerintahkan hamba untuk melakukan apa. Sekarang silahkan membayangkan kamu tidak dapat mengabdi Allah dan kepada Mammon. Nah, sekarang begini. Allah sebagai Tuhan, Mammon sebagai Tuhan. Aku sebagai hamba. Kalau Allah itu adalah Tuanku, maka Allah yang memberikan perintah kepadaku, lalu aku melakukannya karena aku hamba Allah. Tetapi kalau tuannya adalah Mammon, maka dia yang berkuasa atas diriku, dia yang memberi perintah kepadaku untuk melakukan apa yang dikehendaki. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu kan sudah lepas dari soal mengabdi kepada Mammon, jadi ini juga sederhana saja nanti untuk memahaminya. Bapak Ibu, saya tanya ya, saya tidak yakin Bapak Ibu tahu jawabannya tadi. Saya tanya, tapi saya tidak yakin Bapak Ibu tahu jawabannya. Berapa uang yang sudah Bapak Ibu berikan untuk gereja? Jawabannya cuma satu, nggak ada, bukan satu, nggak ada, sedikit, atau banyak, atau nggak tahu malah. Karena saya sudah nggak tahu lagi berapa yang sudah saya berikan untuk gereja. Jangan-jangan jawaban yang terakhir kan yang banyak Bapak Ibu bisa sampaikan. Maka saya katakan saya nggak yakin Bapak Ibu tahu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini saya tidak ngomong jelek, saya tidak bicara jelek. Uang yang Bapak Ibu berikan kepada gereja itu, Bapak Ibu dapat dari mana? Saya nggak ngomong jelek loh ini, beneran saya tidak bicara jelek. Nah, misalnya begini, kalau Bapak Ibu bekerja atau berusaha ya, maksudnya kerja atau usaha sendiri. Kalau kerja, itu jelas Bapak Ibu harus mengeluarkan tenaga, pikiran kan ya. Kalau Bapak Ibu berusaha, punya usaha, juga sama. Tenaga, pikiran, perasaan pakai enggak? Oh iya, perasaan. Bapak Ibu bisa dagang, marketing, sales, tapi malu-malu. Tidak bisa. Itu sama dengan kalau Bapak Ibu berusaha, berarti Bapak Ibu juga harus menyingkirkan rasa malu kan. Sekarang, hasilnya Bapak Ibu dapatkan. Lalu setelah itu, sebagian dari hasil kerja keras itu, Bapak Ibu serahkan untuk kepentingan gereja. Ketika menyerahkan uang itu untuk kepentingan gereja, Bapak Ibu ingat-ingat capeknya kerja, malunya ketika jualan. Sudah enggak lagi kan? Yang ada cuman saya senang karena sudah bisa memberikan sesuatu untuk gereja, sebesar atau sekecil apapun. Itu contoh sederhana untuk mengatakan Yesus itu Tuhanku dan bukan Mammon yang menjadi Tuhanku. Aku diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja, untuk berusaha, dan kemudian sebagian dari hasilnya aku serahkan untuk kepentingan gereja. Tujuannya apa? Aku mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan harta yang aku miliki. Nah, sekali lagi, kalau yang ini sudah jelas, ini masa apa menyebutnya ya. Dulu saya pernah berusaha keras untuk mendapatkan Mammon. Jangan-jangan pernah sampai lupa Tuhan. Tapi setelah melewati macam-macam hal, sekarang saya tahu. Tuhan memberi kepada saya ini dan itu, kesempatan ini dan itu, dan hasilnya ada yang saya gunakan untuk Tuhan, untuk gereja, dan itu saya lakukan untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Aku hamba Tuhan dan Yesus adalah Tuhanku. Aku lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau
bertanya, berpengalaman mungkin yang berkenaan dengan Mammon. Pak Seto, saya mau Iya, Pak. ini Pak. Waktu saya kecil, ayah saya kan pedagang ya Pak. Jadi punya toko di pasar gitu. Saya melihat ini apa jual beli barang itu ya Pak. Ayah saya istilahnya kan kulakan ya Pak ya. Kulakan barang dijual, kalau harganya dia ambil 100, dia jual 105 misalnya. Nah, saya melihat orang lain bisa menjual kadang-kadang 110, 115 gitu Pak. Jadi ngambil untungnya lebih gitu ya. Lalu di benak saya jadi tertanam tuh, wah yang ngambil untung lebih tuh jadi orang yang rakus gitu. Sementara kok ayah saya kok mau ya ngambil untung kecil-kecil aja gitu. Gimana itu Pak? Dulu nggak nanya, Pak. Masa yang bukan ayahnya yang ditanya, saya yang ditanya. Jadi Saya anggapan ya, dia orang yang lebih ngambil untung lebih itu orang yang rakus gitu. mungkin nih, saya tidak bicara tentang hukum ekonomi, Pak ya. Iya. Saya tidak akan bicara tentang hukum ekonomi, tapi saya hanya bisa mengatakan peran para pedagang, peran supaya gampang yang dimengerti apa yang saya maksud. Itu kan saya pernah pergi sampai ke tempat-tempat yang pedalaman itu ya. Iya. Jadi ada satu kenalan di Pontianak, di kota ya. Tapi dia menyuplai barang-barang sampai ke pedalaman-pedalaman. Kemudian di pedalaman yang lain lagi, itu saya ketemu orang yang jualan sayur. Belanjaan sehari-hari di sini. Tapi dia harus pergi belanja di tempat yang jauh, lalu membawanya ke tempat ini dan kemudian berdagang. Sama juga, ketemu di tempat yang pelosok juga. Dagang baju dengan mobil sampai ke tempat-tempat pedalaman yang jalannya sudah nggak aspal lagi. Nah, yang sekali lagi yang saya perhatikan tentang peran pedagang. Membawa barang kepada pembeli, dan pembeli adalah orang yang memerlukan. Nah, makanya saya tidak bicara tentang yang lebih tentang hukum ekonomi gitu ya, tapi peran pedagang ini. Nah, kemudian begini, ada pedagang yang baik, ada yang curang. Itu biasa saja. Biasa maksudnya ya bisa terjadi lah. Ketika seorang yang berdagang ini memperhatikan sesamanya yang beli, itu kan nggak bisa dia mengatakan pokoknya daganganku laku. Ibu, bapak misalnya ya jualan baju. Baju itu apakah cocok untuk setiap orang? Enggak kan ya? Enggak bisa. Apalagi baju untuk para perempuan. Itu aturannya, perhatiannya lebih detail. Dan kalau hanya sekedar pokoknya dagangan laku, ini baju dicoba, enggak cocok pun dibilang cakep. Misalnya gitu ya. Tapi pedagang atau yang berjualan dan memperhatikan orang yang datang dan membeli baju, dia akan memperhatikan ini enggak cocok. Kenapa? Badan ibu kecil, tinggi, misalnya ya. Lalu bajunya garis-garis dari garis ini loh yang vertikal. Jadi badannya mah kelihatan tinggi sekali, misalnya begitu. Dan itu diberitahukan oleh yang berdagang. Karena apa?
Yang dia perhatikan bukan sekedar pokoknya barang laku, tapi ada sesuatu yang lain yang dia mau lakukan. Ada sesuatu yang lain yang dia mau kerjakan. Para pedagang, saya yakin nggak akan sharing kalimat kayak gini, Pak. Iya. Dan kalau bilang seperti ini, jangan-jangan nggak dipercaya. Tapi silahkan memperhatikan di sana kemari, Bapak Ibu, jangan-jangan ketemu orang-orang yang seperti ini kok. Bukan sekedar cari untung ya pasti namanya menjadi perantara supaya barang sampai kepada pembeli yang memerlukan, ya itu kan juga perlu untung. Tetapi itu tadi, bukan sekedar pokoknya laku, lalu barang jelek pun ditutupi jeleknya biar dibeli, nah itu juga sudah ketahuan niat hatinya. Nah, ini Pak yang saya bisa cerita. Ini saya yang kemungkinan yang Bapak bisa simpulkan sendiri apa yang ayah Pak Narto lakukan. Sayangnya nggak bisa ditanya atau nggak sempat nanya. Tapi saya tidak saya tetap melihat sebuah nilai di dalam pekerjaan itu. Mau dimanapun nyari yang jahat kan juga ada kan ya. Nah, jangankan nyari pedagang yang jahat, nyari pastor yang jahat aja ada kok, ya kan? Nah, kan begitu. Saya bicara tentang itu nilai dari pekerjaan ini. Ya, gitu Pak. Baik, Pak. Boleh dilanjutkan kalau ini. Ya, terima kasih, Tapi Pak. sekali lagi saya nggak bisa ngomong soal ekonominya ya. Ya. Baik, ada lagi Pak? Pak, tanya dong. Ya. Silakan Bu. Pak, tadi mengenai uang, terus mengenai kalau persembahan ke gereja tadi ada pertanyaan. Saya pernah lihat di film Godfather ya Pak. Itu kan Al Capone-nya itu memang mafia. Tapi dia juga menyerahkan sejumlah uang. Kalau nggak salah itu diceritakan di situ kayaknya ke Roma juga deh Pak. Atau mana saya lupa. Tapi pokoknya itu kayaknya gereja gitu. Padahal uang yang diberikan itu dari uang kejahatan. Itu gimana ya Pak? Ibu pernah hitung kolektor? Pernah hitung kolektor di gereja? Pernah? Bisa nggak membedakan ini uang kejahatan, ini uang kerja keras? Enggak. Nggak bisa. Uangnya dicium pun, wah, nggak bisa. Nah, kemudian begini. Gini aja ya. Ada yang mau jawab Ibu, tapi orangnya nggak ada. Tolong membuka kitab Yesus bin Sirah ya. Bab 35. Ayat 11. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab tidak akan diterimanya. Dan janganlah percaya pada korban kelaliman. Nggak perlu bicara tentang mafia yang jauh-jauh begitu. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau di dalam gereja terima kolekte itu saja, apakah semua yang masuk ke dana gereja itu semuanya adalah hasil kejujuran? Nah, ketika uang itu masuk ke dalam gereja, siapa yang tahu ini uang hasil kejahatan atau bukan? Dan ketika sudah digunakan, apabila sudah masuk ke bank, udah nggak ada yang tahu. Tetapi jangan pernah berpikir
bahwa persembahan kepada Allah yang diperoleh dengan membunuh sesama itu sesuatu yang berkenan kepada Allah. Yang harusnya dilakukan kalau bicara persembahan, lihat ke ayat 9. Berikanlah kepada yang maha tinggi, berpadanan dengan apa yang ia berikan kepadamu, dengan murah hati dan sesuai dengan hasil tangan. Ayat 4, 35 ayat 4. Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menurut perintah. Terus ayat 8. Sertakanlah muka yang riang dengan segala pemberian, dan bagian 1/10 hendaklah kau kuduskan dengan suka hati. Tuhan memberi. Kalau Tuhan memberi, kemudian ketika kita menemukan tentang persembahan, ya, berikan persembahan menurut atau sepadan dengan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberi sedikit, ya saya hanya bisa memberi sedikit. Kalau Tuhan memberi banyak, saya bisa memberi banyak. Kalau Tuhan memberi banyak, tetapi saya hanya mempersembahkan sedikit, ada yang salah menurut Yesus bin Sirah. Dan jangan juga datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Kalau datang kepada Tuhan dengan kosong, nggak pernah memberikan persembahan kepada Tuhan apapun, itu sama dengan mengatakan, Tuhan tidak pernah memberikan apapun kepada saya. Terjemahnya jadi begitu. Dan kalau menyampaikan persembahan kepada Tuhan, beri dengan kegembiraan. Bukan dengan kesedihan, bukan dengan keterpaksaan. Ya, begitu. Pak, tadi pas menerangkan tangan kosong, sinyal saya lagi nggak jelas. Gimana Pak? Tadi yang soal tangan kosong. Yang ayat Ibu lihat 4. di ayat 4. Kalau saya datang kepada Tuhan dan tidak pernah memberikan persembahan apapun kepada Tuhan, itu datang dengan tangan kosong. Itu artinya sama dengan mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan apapun kepada saya. Jadi kalau Tuhan memberi banyak, saya mempersembahkan banyak. Kalau Tuhan memberikan sedikit, saya memberikan sedikit. Kalau Tuhan tidak pernah memberi apa-apa kepada saya tidak bisa memberi persembahan. Dibalik sekarang. Kalau saya memberikan persembahan banyak, berarti karena Tuhan memberikan saya banyak. Kalau saya memberikan hanya sedikit, karena Tuhan memberikan kepada saya sedikit. Nah, ini yang terakhir. Kalau saya tidak pernah memberi persembahan, berarti saya nuduh Tuhan nggak pernah ngasih apa-apa kepada saya. Nah, begitu maksudnya. Kasih Pak. Ya. Ya. Pak Okada, Ada. belum jelas tuh Pak, Lukas 16 ayat 9. Nah, begini. Perhatikan kata atau frase yang tidak jujur. Abaikan dulu ya. Jadi kalimatnya ikat persahabatan. Jalin persahabatan. Itu bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan persahabatan tanpa melakukan yang baik? Bapak Ibu ketika menjadi sahabat, berarti Bapak Ibu melakukan yang baik untuk orang lain. Dan untuk melakukan yang baik kepada orang lain, Bapak Ibu harus menggunakan mamon. Emang bisa melakukan yang baik tanpa uang? Ya bisa mendoakan. Tapi lakukan yang baik dengan menggunakan uang. Allah berkenan kalau kamu melakukan yang baik kepada sesamamu.
waktu yang kamu miliki selama di dunia itu adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Gunakan waktu itu, gunakan mamon yang kamu miliki untuk melakukan yang baik, dan nanti pada waktunya mamon nggak bisa menolong kamu. Kapan mamon nggak bisa menolong kamu? Ya kalau kamu sudah jadi jenazah, gitu ya. Tapi ketika kamu sudah jadi jenazah, karena Allah berkenan kepadamu, maka kamu akan diterima di tempat kediamannya yang abadi. Di sini digunakan kata kemah abadi. Nah, gitu maksudnya, Pak. Sangat jelas, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, keluarin semua mamon-mamonnya. Nah, itu semua Bapak Ibu di dalam gereja Katolik tidak disebut aturannya ya. Harus berapa persen. Itu saya mengatakan, kalaupun Bapak Ibu pernah mendengar, itu bukan aturan Alkitab, itu aturan gereja, aturan kelompok. Nah, di dalam gereja Katolik tidak pernah dijelaskan batasannya berapa persennya itu, enggak akan ketemu itu. Tapi bisa terjadi, Bapak Ibu menggunakan ya begini. Kalau mau bikin aja daftar, tapi pasti Bapak Ibu nggak akan mau kok. Pertanyaan yang tadi saya sampaikan, berapa uang yang sudah Bapak Ibu gunakan untuk gereja? Satu, berapa uang yang sudah Bapak Ibu gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menolong orang lain? Ya. Itu buat daftarnya kalau mau. Pasti Bapak Ibu bosen, ngapain juga bikin kayak gini? Nggak perlu juga. Tapi saya hanya mau menunjukkan Bapak Ibu jangan-jangan menggunakan begitu banyak harta benda di sini. Dan kemudian Bapak Ibu nyatanya melakukannya dengan gembira kan ya. Kemudian berikutnya lagi untuk gereja saja ya. Itu Bapak Ibu sebut kolektor. Terus apa lagi? Apalagi. Yang untuk menolong orang lain, apalagi. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan, saya sudah menyerahkan 10% harta saya untuk gereja. Jadi kalau ada yang perlu bantuan, jangan pernah datang kepada saya, tapi datang saja ke gereja. Nggak pernah ngomong gitu kan? Enggak, itu konsekuensi dari persentase bisa begitu loh ya. Ini Bapak Ibu tertawa dengar kayak gitu, tapi di tempat lain ini serius. Beneran serius. Tapi maka di dalam gereja Katolik persembahan kepada Tuhan bisa dilakukan dengan macam-macam cara dan kemudian tidak bisa dibatasi. Ya, Tuhan mengingatkan saya untuk menyerahkan untuk gereja. Tapi Tuhan juga ngirim orang itu kepada saya supaya saya bantu. Apakah saya kemudian mengatakan, maaf ya, uang saya yang untuk persembahan sudah saya serahkan, kamu datang saja ke sana. Sekali lagi di dalam gereja Katolik, kita tidak dibatasi dengan yang seperti itu. Tapi lebih lanjut lagi, yang lebih serius lagi. Tolong amati diri sendiri. Ketika Bapak Ibu melakukan yang baik dengan harta benda yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu tersenyum apa enggak? Seneng atau enggak? Itu pertanyaannya serius ini ya. Sekarang silahkan membayangkan yang berikutnya. Kalau Bapak Ibu melakukan semua itu dengan tersenyum, Bapak Ibu sedang membuat Tuhan tersenyum apa enggak? Bapak Ibu memberikan banyak kepada orang-orang yang memerlukan sambil dengan tersenyum, dengan gembira. Nah, orang lain tahu, nggak perlu orang lain tahu. Tapi yang saya paham, yang saya tahu, Tuhan pun tersenyum melihat yang saya lakukan. Berikutnya lagi, kalau sulit membayangkan senyuman Tuhan,
Tolong Bapak Ibu ingat-ingat ya, waktu sekolah, waktu kerja atau kapan. Bapak Ibu amati, pernah nggak membuat orang tua tersenyum? Pernah nggak membuat istri, anak, orang tua tersenyum? Membuat mereka tersenyum. Sesederhana itu, tapi Bapak Ibu kalau melihat mereka tersenyum jadi ikut seneng kan? Nah, silahkan membayangkan yang sama. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita pindah. Ya, kita lihat ini orang kaya dan Lazarus. Masih di Lukas bab 16 ya. Ini ceritanya kan Bapak Ibu sudah ya biasa mendengar kan ya. Nah, di cerita tentang orang kaya dan Lazarus ini, silahkan amati. Orang kaya, lihat, selama hidup di dunia, ini selalu, ini pakaiannya, ini jubah ungu, kain halus, lalu bersukaria dalam kemewahan, pesta terus setiap hari, gitu ya. Kemudian di depan gerbang rumahnya, ini ada pengemis, namanya Lazarus. Hanya di sini Bapak Ibu, kita ketemu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tokohnya ada nama. Di tempat lain, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus nggak ada nama. Tokoh-tokohnya nggak ada namanya. Hanya di sini. Namanya Lazarus. Pengemis. Kemudian pengemis ini ada di gerbang, di depan rumahnya ya, melihat ke dalam rumah. Yang menarik perhatian si pengemis, itu bukan roti, jamuan, makanan yang ada di meja. Tetapi yang lihat ayat 21 ya, yang menjadi perhatian dia itu hanyalah ini, apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang diperhatikan cuma itu, yang jatuh. Ini makanya jorok gitu ya, masuk makan pada jatuh. Nah, remah-remah yang jatuh dari meja, itu yang menarik perhatian Lazarus. Dan dia hanya ingin mendapatkan itu. Nah, kemudian lihat, sesudah itu keduanya mati. Nah, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Ini Lazarus dijemput oleh malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Ini kalau ngomong sama anak-anak kecil nanti bisa ditanya, masa udah, memang Lazarus masih kecil, kok masih di bangku? Kalau udah gede, kenapa kok di bangku? Nah ini kiasan ya. Seperti bapak memangku anaknya, keakraban, kedekatan gitu ya. Jadi Lazarus diterima dan diterima oleh Abraham gitu ya. Dan kemudian ada dalam relasi dekat dengan Abraham. Setiap orang Yahudi mikirnya kayak gini. Abraham itu bapak mereka dan senang sekali kalau bisa ketemu dengan Abraham. Nah, orang kaya itu tadi, lihat, mereka atau orang kaya ini menderita sengsara, ayat 23, dalam alam maut. Dan alam maut itu jurang ini ya, jauh. Dan kemudian sekarang lihat juga apa yang dirasakan di alam maut. Ayat 24. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat
kesakitan dalam nyala api ini. Nah, ada di bawah, di dunia orang, di alam maut, di situ banyak apinya, lalu orang kaya itu menderita. Nah, sekarang ini begini, orang kaya itu cuma minta. Sekarang dia minta, yang dia minta bukan segelas air gitu ya, bukan sekendi air, hanya mencelupkan ujung jari ke air, lalu bawa kepadanya yang ada di alam maut. Tujuannya untuk apa? Menyejukkan lidahku karena udah kepanasan di dalam api tadi. Dan Abraham tidak bisa memberikan kesempatan itu. Kenapa? Sekarang lihat ayat 25. Abraham bilang begini, anakku, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Satu. Alasan kedua, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Kamu nggak bisa menyeberang ke sini, Lazarus juga tidak bisa menyeberang ke situ. Nah, kemudian orang kaya itu bicara begini di ayat 27. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia, Lazarus, ke rumah ayahku. Untuk apa? Untuk mengingatkan 5 orang saudaraku. Untuk mengingatkan mereka. Supaya mereka tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, kemudian Abraham nggak ngikuti omongan orang kaya itu ya. Tapi Abraham berkata, nggak usah Lazarus datang ke rumah saudaramu. Musa sudah nulis tentang hal itu. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Udah, biarkan mereka baca, biarkan mereka dengar kesaksian itu. Orang kaya itu kemudian berusaha meyakinkan, tidak Bapak Abraham, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat. Orang kaya yang sudah ada di dunia orang mati ini berpikirnya, kalau ada orang datang dari dunia orang mati kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya akan bertobat. Tapi Bapak Abraham tidak mau juga mengikuti dia. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh mereka yang bangkit dari antara orang mati. Kalau mereka nggak mau mendengarkan kata-kata Musa, jangan harap kalau ada orang datang dari dunia orang mati, bicara kepada mereka, lalu mereka akan percaya. Nah, sekarang begini, ini Bapak Ibu, sebelum saya bicara lebih lanjut tentang teks ini, kalau saya mengajak Bapak Ibu membaca teks-teks ajaran tentang harta benda, lalu bicara tentang kehidupan kekal, di dalam gereja Katolik, kita tidak diajak untuk berpikir, besok saya mati. Ya. Seolah-olah hanya mikir surga, seolah-olah besok saya mati, lalu saya nggak mikirin yang lain. Dari pertemuan awal kita sudah melihat hal itu ya. Apalagi kalau mau lebih gampang lagi, ingat kata-kata Nabi Yeremia itu loh. Usahakan kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan. Nah, tapi juga sebaliknya, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ajaran tentang harta benda ini semua tadi, membuat kita memang ingat, kita hidup di dunia sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan, dan setelah itu kita baru akan masuk ke dalam keabadian. Jangan sampai seperti orang-orang Tesalonika,
Paulus bilang Tuhan akan cepat datang. Oh, ya udah, Tuhan akan datang cepat kan? Terus ngapain kita kerja? Percuma nanti kita kerja. Tuhan datang, harta benda kita tinggalkan. Nah, bukan seperti itu. Selama hidup di dunia, kita memikirkan macam-macam hal. Bukan hanya kesejahteraan diri sendiri, tapi juga kesejahteraan orang lain. Nah, kembali ke teks ya. Kesalahan orang kaya itu apa? Sederhana kan? Di depan rumahnya ada orang miskin. Di depan rumahnya ada pengemis yang dikasih potongan-potongan roti saja sudah senang. Dia punya roti itu, punya banyak. Bapak Ibu, kalau bicara orang di zaman dulu ya, orang zaman kuno, bukan orang zaman sekarang. Orang di zaman kuno, kebiasaannya itu. Orang kaya, itu pakaian bagus, perhiasan lengkap, lalu kegiatannya itu banyak nih, makan. Jangan tanya mereka nge-gym apa enggak. Enggak, ya ada. Mereka tahu diet? Enggak. Jadi bisa dikatakan orang kaya ini, orang kaya di zaman dulu itu juga kelihatan di fisiknya. Besar, gemuk-gemuk maksudnya. Karena makan terus. Nah, pengemis ketahuan juga dari fisiknya. Orang susah ketahuan dari fisiknya. Kurang makan. Badannya kurus. Nggak bisa loh ya, itu digunakan untuk menilai orang sekarang. Pernah lihat pengemis gemuk-gemuk? Banyak. Ngakunya susah, tapi badannya begini. Nggak ada urusan kalau sekarang. Karena kalau dulu namanya orang kaya itu makanan banyak, stok makanan banyak, itu yang sudah kita diskusikan. Kegiatannya ini makan. Orang kaya ini jelas punya banyak makanan. Kemudian untuk melakukan perbuatan yang baik, dia tidak perlu pergi jauh. Bahkan dia bisa melakukannya tanpa beranjak dari tempat duduknya loh ya. Orang kaya, pelayannya banyak. Kalau Lazarus yang ada di pintunya saja bisa melihat remah-remah roti yang jatuh dari meja, remah-remah roti yang ada di meja, bisa dipastikan Tuhan itu, orang kaya itu juga melihat Lazarus. Kalau dia mau, remah-remahnya saja, remah-remah roti yang jatuh dari meja saja, sudah bisa bikin pengemis itu senang. Kalau dia mau lebih lagi, sudah pasti dia bisa. Sudah pasti dia bisa. Tetapi dia tidak melakukan, walaupun hal yang sebenarnya bisa dilakukannya itu sangat sederhana. Ada orang yang kekurangan makan, orang lapar pengen makan, dia tinggal memberi orang itu makan. Dan dia punya banyak. Kalau lihat sebentar, lihat di ayat 19. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Apa kerjaan orang ini? Ya itu tadi soal makan dan minum tadi. Seandainya dia harus memberi makan orang miskin itu sampai kekenyangan, itu dia pasti bisa. Tapi dia tidak mengerjakannya. Nah, kesalahan yang dilakukan itu adalah dia bisa membantu orang lain. Orang lain yang dibantu itu juga ada. Sehingga sebenarnya apa yang diminta oleh Tuhan bisa dengan mudah dia lakukan. Nah, kemudian, jadi fokus perhatian kita bukan pada Lazarus malahan loh ya. Perhatian kita bukan kepada Lazarus. Perhatian kita kepada ini orang kaya ini.
Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh orang kaya ini bukan kejahatan dalam arti yang sebenarnya ya. Orang ini membunuh? Enggak. Merampok, mencuri, memperkosa? Enggak. Menindas orang miskin? Enggak juga. Tapi yang terjadi adalah dia tidak berbuat apa-apa. Normalnya orang bisa mengatakan, wah, orang ini kan tidak berdosa. Pengemis itu dia tidak bunuh, tidak dia bunuh. Dia tidak melakukan kejahatan. Kalau dia membunuh, merampok, pantaslah kalau dia ada di dalam api tadi. Tapi justru ini yang perlu mendapatkan perhatian kita. Bapak Ibu, tidak berdosa itu baik, tapi sudah pasti nggak cukup. Yang berkenan kepada Allah itu adalah yang melakukan, yang bertindak, yang berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu ngomong pakai ilustrasi negatif ya, pakai ilustrasi tapi ilustrasinya negatif. Bapak-bapak mengasihi istri bapak? Iyalah. Apakah cukup mengatakan aku tidak pernah selingkuh? Itu doang. Tapi nggak pernah ngasih duit juga. Nggak bisa. Nggak cukup. Kalau saya memang mengasihi, pasti ada yang saya kerjakan. Pasti ada pengorbanan yang saya lakukan. Nggak mungkin saya mengasihi istri saya, tapi saya nggak buat apa-apa untuk istri saya. Ya, saya kan bisa diam saja di rumah. Saya setia loh ya, saya nggak pernah ketemu orang lain. Tapi nggak cukup. Justru kasih yang sejati, yang sesungguhnya, bisa tampak, bisa dirasakan, bisa dilihat ketika suami kerja keras demi keluarganya. Kemudian urusan dengan Tuhan tadi, nggak cukup orang mengatakan, yang penting aku tidak berdosa. Itu juga baik. Tapi itu belum berbuat apa-apa. Nah, belajar dari perikop ini, lalu yang kita bisa perhatikan itu adalah begini, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan itu bisa menjadi sangat sederhana karena bisa terjadi juga ini Tuhan mengantar orang-orang yang perlu kita bantu, yang perlu kita kasih. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk mengasihi, nggak mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kita fasilitas untuk mengasihi. Tapi kemudian jangan salah, fasilitas yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya jangan sampai disalahgunakan. Maksudnya, ini ada yang perlu dibantu, ini saya bisa bantu, tapi saya tidak mau melakukannya. Bahkan saya tidak mau peduli. Tapi Bapak Ibu, saya juga tidak berani untuk mengatakan bantu semua orang miskin yang ada di Jakarta. Bapak Ibu jual rumah, sampai jual gereja, itu untuk nolong orang miskin di Jakarta, bisa selesai masalah? Enggak bisa, enggak cukup. Tetapi Tuhan akan Tuhan menunjukkan siapa yang perlu saya kasih, siapa yang perlu saya bantu. Bisa jadi juga saya punya perhatian, saya punya prioritas, yang perlu saya bantu itu siapa. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu untuk belajar. Lumayan kita belajar tentang kehidupan sejahtera menurut kehendak Allah, seperti yang disampaikan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Masih banyak yang bisa didiskusikan, tetapi ya banyaklah yang sudah kita diskusikan.
Dan ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apa yang kita diskusikan ini jauh lebih luas daripada yang kita bisa baca di materi pertemuan di APP kan ya. Lebih luas. Nah, kita bisa sekali lagi, ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekali lagi, untuk apa kita belajar yang seperti ini? Gereja mengusahakan supaya warganya sejahtera. Gereja mengusahakan supaya warga sejahtera. Gereja juga bisa hidup, melakukan banyak hal karena banyak yang sudah sejahtera. Selama hidup di dunia mengusahakan kesejahteraan, tetapi tidak lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan itu masih akan berlanjut sesudah kematian. Kehidupan yang sekarang ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan yang dikehendakinya, supaya pada akhirnya kita menikmati kesejahteraan yang abadi. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto pencerahannya. Kita sudah belajar banyak dari Pak Seto mengenai kesejahteraan yang sesuai dengan keinginan dari Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita akan berpindah ke topik yang lain nanti ya Pak Seto ya. Kita minggu depan sampai akhir April ini akan break dulu. Nanti kita jumpa lagi di tanggal 2 Mei ya. Selasa tetap jam 19 kita akan ketemu di Leo Dehon secara offline, dan tetap kita akan bisa buka Zoom, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan online juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik, mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur Bapa, malam ini kami sudah menerima begitu banyak Bapa ayat-ayat yang dibawakan oleh Pak Seto, yang mengajarkan kami, yang membuka hati kami, bagaimana seharusnya kami menyikapi kehidupan, terutama yang berkaitan dengan harta Bapa. Dan bagaimana kami juga diminta untuk tetap siap berbagi, siap untuk mengusahakan kesejahteraan bersama di tengah-tengah umat maupun sesama kami di lingkungan kami, Bapak. Maka puji syukur ini selalu kami panjatkan Bapak, karena ini membawa kami dalam pemahaman baru untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami selalu memohon Bapak, berkatilah Pak Seto, berkati kami semua, KPK Serenimus, agar tetap dengan tekun dan setia memimpin kami, mengajak kami untuk merenungkan sabda-Mu, Bapak. Dan ini menjadi sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kami. Kami akan istirahat, Bapak. Semoga nanti di bulan awal Mei kami kembali bisa berkumpul dan bersama-sama secara tatap muka maupun online, Bapak. Semua ini kami mohon, Bapak, demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.